Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nurma Susanti dalam materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini Bu Nurma akan menyampaikan materi pada KD 3.2, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Perhatikan peta konsep berikut ini. Norma ada bermacam-macam, di antaranya yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Kemudian arti penting norma dan hubungan antar norma. Yang ketiga, kita akan mempelajari hakikat dan arti penting hukum serta pelaksanaan hukum. Perhatikan gambar berikut ini. Ingat kembali, dalam setiap permainan sepak bola pasti ada aturan yang mengatur permainan. Hampir dalam setiap kegiatan manusia pasti ada aturan yang membatasi. Nah, apa fungsi aturan itu? A. Hakikat, norma, kebiasaan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Kedua adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Kesimpulannya, pengertian norma adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Wujud kaidah atau pedoman tersebut bisa berupa perintah atau larangan. Macam-macam norma. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan. Tujuan norma agama adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sumbernya adalah wahyu Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci setiap agama. Contoh, larangan mencuri atau larangan berbohong. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan yang mengatur peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia, sehingga sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Pelanggaran norma ini adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh, menghormati orang tua atau larangan mencuri. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan masing-masing, sehingga anggota masyarakat saling menghormati. Pelanggarannya akan dicela oleh sesama. Contoh, larangan makan sambil berbicara atau makan sambil berdiri. Norma hukum. Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat semua orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan. Pelanggarannya akan mendapat sanksi yang tegas. Contoh, dilarang mengganggu ketertiban umum. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dibagi. Yang pertama adalah cara atau usage, jenis perbuatan yang bersifat perorangan
dan daya ikatnya lemah. Contoh cara berpakaian dan cara berdandan. Selanjutnya yaitu kebiasaan atau folk ways. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama, tetap karena dianggap baik. Contoh mengetuk pintu saat bertamu. Selanjutnya yaitu tata kelakuan atau mores. Perilaku yang diterapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota-anggotanya. Contoh, seorang pembantu harus menjaga nama baik majikannya. Selanjutnya yaitu adat istiadat atau custom. Pola-pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Contoh, larangan menikah dengan saudara kandung. Arti penting norma. Yang pertama yaitu menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua adalah membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan dan ketertiban umum. Yang ketiga yaitu membentuk budi pekerti yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Yang keempat adalah menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, anak-anakku, marilah kita taati norma-norma yang ada agar kehidupan kita menjadi aman, nyaman, dan sentosa. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum tidak dapat dipisahkan. Semuanya saling mengisi dan melengkapi, juga saling memperkuat. Semoga kita semua dapat mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.